Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan, untuk kebaikan yang sudah Bapa lakukan dalam kehidupan kami. Kami ada saat hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, kami mau menyiapkan hati kami untuk kami memuji, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu Bapa, supaya Engkau layakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian saat ini. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu
surga. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan pada sampai hari ini Tuhan kami ada karena kemurahan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah kumpulkan anak-anak-Mu Tuhan untuk berdoa Tuhan, untuk berseru kepada Engkau Tuhan, keperluan mereka Tuhan, apa yang mereka inginkan Tuhan, apa yang mereka rindukan pada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui satu persatu ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa. Pada malam hari ini kami bisa bersama-sama untuk bersekutu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu Tuhan dimanapun berada, gereja GBBS di pusat maupun di kota maupun di daerah-daerah maupun di lembah-lembah Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Mereka memerlukan Engkau, mereka membutuhkan Engkau Tuhan untuk uluran tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan mereka Tuhan. Berilah hati hamba-Mu Tuhan untuk mengasihi Bapa, supaya mereka memenangkan jiwa-jiwa yang belum kenal Engkau ya Bapa, dan kembali kepada Engkau untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan Engkau akan selalu menolongnya ya Bapa. Tuhan, cukupilah Tuhan kebutuhan mereka ya Bapa. Hanya kepadamu mereka berseru ya Bapa, hanya kepadamu Bapa memohon ya Bapa. Tanpa pertolongan-Mu Tuhan kami semua tidak mampu ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga buat gereja Mandarin Bapa. Tuhan berkati Tuhan gereja Mandarin, GBBS Mandarin, anugerah ini ya Bapa. Tuhan, Kau tolong Tuhan pimpinan gereja Ibu Julian dan Pak Arif Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Urapi mereka Tuhan setiap hari Tuhan, urapan yang baru Tuhan. Dan mereka semua ini bergandeng tangan Tuhan, semua amurat-Mu ya Bapa, untuk memperlebar kerajaan-Mu dan memenuhi kursi-kursi yang kosong ya Tuhan. Hanya nama-Mu Bapa yang dipuji. Urapi Tuhan si Julian dan Pak Arif Tuhan, dimanapun melangkah Tuhan, bisa memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Semuanya hanya keperluan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, berilah hati Tuhan supaya bertahan terus sampai Engkau datang kembali ya Bapa. Tuhan akan memberkati semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa negara Indonesia. Tuhan berkati bangsa negara Indonesia Tuhan, yang takut akan Engkau Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan menteri-menterinya Tuhan. Mereka supaya bekerja Tuhan, takut akan Engkau ya Bapak, dan memajukan ekonomi Tuhan di dalam Indonesia Bapak. Juga untuk kota Surabaya Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jagai Polri Tuhan, lingkungan-lingkungan Tuhan, semuanya Tuhan yang lindungi ya Bapak, sehingga kami bisa beribadah dengan baik ya Bapak. Tidak ada yang mengganggu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebentar lagi Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati dan urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan ya Bapak. Firman ini bukan dari manusia Tuhan, tetapi dari Engkau yang memberikannya Bapak. Kami buka hati kami Tuhan, supaya firman-Mu tertanam dalam hati kami yang subur ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berdoa ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk malam hari ini kami bersyukur kami masih dikasih kesempatan dan kami diberikan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh menyembah Tuhan, meninggikan nama Yesus, karena hanya Yesus satu-satunya yang layak untuk kami tinggikan, agungkan, muliakan.
dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pakai lidah bibir anakmu Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hatimu, sehingga jemaatmu, anak-anakmu yang hadir malam hari ini, yang sakit boleh diberikan kesembuhan yang sempurna, yang beban berat diberikan kelegaan, yang sepertinya ada jalan buntu diberikan jalan keluar, dan ada kemenangan, ada mujizat, ada kesaksian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, dan kita semua yang percaya malam ini pasti diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yesus kita itu luar biasa baik, luar biasa hatinya itu murah hati, ya, dan luar biasa setia. Dan yang luar biasa lagi, dia mengasihi kita tanpa batas. Sampai Yesus, dia anak tunggal Bapa satu-satunya, harus jadi manusia supaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, termasuk saya yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yesus disalib, darahnya tercurah, dikoyak, dirobek, dihancurkan. Setiap tetes darahnya, setiap bilur-bilurnya, itu yang menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Kita semua disayang Tuhan. Coba lihat kanan kiri, katakan kamu disayang Tuhan. Kita semua disayang Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, terima kasih sudah diberikan kesempatan malam hari ini, ya, boleh sharing firman Tuhan di tempat ini. Ya, buat Mama dan semua pengurus Mandarin, saya doakan semuanya sehat, kuat, panjang umur, diberkati jadi berkat. Amin. Ya, satu tema yang saya ingin sampaikan malam hari ini, yang Tuhan ingatkan kepada saya, ya, kita sudah diselamatkan, ya, tapi kita masih ada di bumi dan kita masih hidup di dunia yang harus menghadapi banyak masalah. Dunia nggak tambah baik, Bapak Ibu, setuju ya? Nggak tambah baik, tambah nggak karu-karuan, ya. Kasih semakin tawar, ekonomi semakin terpuruk, banyak PHK, banyak perusahaan-perusahaan besar yang ditutup. Tapi kita percaya, kita semua anak-anaknya tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan nggak pernah janji gak akan ada masalah nak selama kamu hidup di dunia. Enggak, Tuhan gak pernah janjikan itu. Tapi satu hal yang Tuhan janji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Betapa janjinya itu kita akan pegang. Amin. Ya, satu hal yang Tuhan ingatkan, berjaga-jaga dan berdoa. Akhir zaman Bapak Ibu, dunia gak tambah oke, gak tambah baik, tapi kita gak usah khawatir. Tapi Tuhan mau kita apa? Berjaga dan berdoa terhadap intimidasi iblis. Ini yang Tuhan katakan waktu Tuhan mau ditangkap dan akhirnya mati di atas kayu salib. Tuhan ajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk berdoa bersama di Taman Getsemani. Kita lihat bersama-sama, ya, di dalam Markus 14 ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Ya, kemudian Yesus dimunculkan. Oke. Boleh dibaca sama-sama Bapak Ibu, ya? 2, 3. Kemudian Yesus kembali dan mendapati mereka sedang tidur. Dia berkata kepada Petrus, "Hai Simon, apakah engkau tertidur? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam?" Kemudian ayat yang ke-38 dikatakan apa? Lebih keras Bapak Ibu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkehendak, tetapi ya, ini terjemahan IMB, ya. Kalau LAI dikatakan roh itu memang penurut, tapi daging itu lemah. Setuju, ya? Kadang kita tuh pengen doa,
pengen datang doa malam, tapi kok sinetronnya lagi api ya, rasa-rasa gitu ya. Terus kemudian apalagi kayak pengen gitu melakukan sesuatu yang baik, tapi justru kebalikannya yang kita lakukan. Ya apa ya? Sering kali seperti itu. Kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus, kalau kita nggak berjaga-jaga berdoa, Bapak Ibu nggak akan kuat. Percaya saya. Ini akhir zaman, bukan tambah baik, tapi saat masalah ada. Apa sih yang membedakan manusia di luar sana, orang-orang di luar sana yang nggak kenal Tuhan, mereka yang nggak mengalami dan tidak menghidupi Kristus, dengan kita yang ada di sini? Bedanya satu yang paling mencolok. Saat mereka menghadapi masalah, mereka sepertinya semuanya sudah selesai, putus asa, putus harapan. Tapi kita di sini masalah tetap ada, tapi kita masih bisa mengalami damai sejahtera, hati tetap tenang, ada sukacita. Amin. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Ya, masalah tetap ada, gak usah dicari, masalah datang sendiri. Tapi yang membedakan ada damai sejahtera, sukacita yang tidak didapatkan oleh mereka di sana. Nah, tugas kita di sini ini cari jiwa sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, sebelum kita dijemput nanti di angkasa, sebelum nanti kedatangannya. Biarlah kita berlomba-lomba cari jiwa. Tapi sebelum itu kita lakukan, kita mempersiapkan diri kita sendiri supaya saat kita mencari jiwa kita tidak ditolak dan dipermalukan, karena kita punya senjata, karena kita sendiri sudah kuat di dalamnya. Amin. Amin. Nah, apa sih Tuhan Yesus mau kita itu berjaga-jaga terhadap apa? Saya catat di sini ada 4P supaya memudahkan kita ingat ya, nanti sampai di rumah. Itu seperti filter kita terhadap intimidasi iblis. Dunia ini masih, iblis itu sebetulnya ya Bapak Ibu gak punya kuasa, karena segala kuasa di bumi dan di surga itu adalah milik Yesus. Iblis gak punya kuasa. Dia itu cuma bisa mengaung-ngaung tok. Jadi cuma meden-medeni kita. Nah, kalau kita takut, kita rugi sendiri, karena iblis itu cuma gertak sambal. Ya, kita yang punya Yesus di dalam kita nggak usah takut. Iblis yang takut sama kita, bukan kita takut sama iblis. Amin. Amin. 4P. P yang pertama adalah Tuhan Yesus mau kita berjaga-jaga terhadap pikiran Bapak Ibu. Wow. Seorang Ayub, ya, kita lihat di dalam Ayub 3 ayat yang ke-25 dan 26. Di sana dikatakan, hal yang menjadi ketakutan terbesarku telah menimpa aku, dan yang aku cemaskan telah mendatangiku. Kemudian, aku tidak mendapat ketentraman dan tidak mendapat peristirahatan. Aku juga tidak mendapat ketenangan, tetapi kekacauanlah yang datang. Seorang Ayub yang saleh, ya, iblis bilang sama Tuhan, iya lawang dia tuh mau berkati, coba aku biar mencobain dia. Terus Tuhan bilang apa? Cobain, tapi jangan ambil nyawanya karena milikku. Ya, seorang Ayub yang saleh, dia juga manusia biasa seperti kita, bisa merasa apa? Putus asa. Bahkan Ayub 3 ayat yang pertama dikatakan Ayub sampai mengutuki hari kelahirannya, mendingan aku gak usah dilahirin dulu itu ya, sampai koreng anakku habis, semuanya hartaku habis. Tetapi pada akhir cerita Ayub kita melihat Ayub dipulihkan dengan sedemikian rupa, karena akhirnya dia berbalik dan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saat dia bisa mengatakan hal itu, Tuhan pulihkan keadaannya, Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan kembalikan anak-anaknya, bahkan anak-anak perempuannya dikatakan anak tercantik di seluruh negeri. Dan Tuhan kembalikan semua yang hilang pada Ayub. Yang saya heran itu kalau dikatakan istrinya ganti ya, istrinya ya cuma satu anaknya, banyak gitu ya, luar biasa orang-orang kuno dulu ya. Tapi luar biasa saya belajar dari seorang Ayub bahwa kita manusia biasa, kita bisa dapat masalah, tapi saat kita kembali berbalik kepada Tuhan, pikiran kita kembali diperbaharui, maka dipulihkan keadaan Ayub. Amin. Jadi harus gimana sih? Berita
berita-berita itu loh ya, banyak sekarang tuh di media sosial, koran sudah ada ya Bapak Ibu. Sekarang saya percaya biarpun yang usia lanjut juga sudah bisa melihat YouTube lah ya, bisa melihat WA lah ya kan. Itu berita-berita mau ngomong banjir, bencana alam, perang, apapun semuanya itu mendatangkan kekhawatiran. Ya, kalau yang jelek-jelek ya sudah, tidak usah dibaca ya. Lihat judulnya aja, kalau sudah serem Bapak Ibu lebih baik nggak usah dibaca ya. Tuhan mau itu kita apa sih, pikiran kita seperti apa. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, 2-3 sama-sama kita baca Bapak Ibu. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan, segala yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin. Jadi kalau kebalikannya, kewaliannya, nggak usah dipikirkan. Betul, bikin hati gak enak, bikin pikiran jadi gak enak. Pokoknya segala sesuatu yang tidak baik dan membuat iman kita menjadi lemah, tidak usah dipikirkan. Karena itu kita harus berjaga dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Penuhi, bekali Bapak Ibu setiap hari baca firman. Dengan mata kita diberikan manca indera, mata kita biarlah kita membaca firman, kita punya telinga biarlah kita dengar firman, dan selalu merenungkan firman itu siang dan malam. Bukan berarti kita nggak usah kerja, bukan Bapak Ibu ya, tetapi apapun yang kita pikirkan, biar fokus pikiran kita hanya kepada Yesus. Jadi yang membuat kita khawatir, dalam nama Yesus aku nggak mau pikirkan itu, aku nggak mau lihat yang nggak karu-karuan, aku nggak mau dengar yang nggak karu-karuan, aku nggak mau pikiranku ini diintimidasi iblis sehingga iblis menyusup masuk, aku nggak bisa berdoa, hatiku jadi gelisah, moh gitu ya. Jadi kita saring, kita filter. P yang pertama yaitu pikiran kita ya. Saya punya teman suami istri Bapak Ibu, teman gereja lumayan dekat sama saya. Ini suaminya akhir-akhir ini, padahal tadinya tuh baik-baik saja, betul, sehat, tapi gara-gara pikiran yang jahat ini loh ya, pikirannya akhirnya apa, merasa tubuhnya dia itu nggak oke, sepertinya lambungnya itu kayak nggak oke. Jadi sampai ke berapa dokter, sampai ke Malaysia, sampai katanya di ring ya, di balon. Tapi dokter mengatakan sebetulnya tidak ada masalah, semuanya berpusat dari pikirannya. Bolak-balik istrinya lagi pergi, ditelepon, Mi, kamu di mana? Aku lagi di sini. Pulang, Mi. Pulang. Suaminya dikerja juga loh di suatu perusahaan besar. Jadi kalau siang, kalau istrinya nggak ada di rumah, dia minta tolong stafnya untuk antar pulang ke rumah. Bahkan sampai ke UGD ya itu, yang dapat darurat itu. Sering kali, berulang kali seperti itu Bapak Ibu. Gara-garanya apa sih? Saya juga nggak tahu. Saya sampai tanya sama istrinya, sajane kena apa sih suamimu? Dia bilang nggak tahu ya. Terakhir ini saya melayani sekolah minggu ya. Saya melayani sekolah minggu, saya sharing sama anak-anak gitu. Dia main gitar. Saya lihat pandangannya kosong. Main gitar tapi pandangannya kosong. Lah, ini loh Bapak Ibu. Yuk malam ini jangan izinkan pikiran kita dipenuhi, diintimidasi oleh iblis. Amin. Yuk katakan kepada sebelah, pikirkan yang baik-baik aja ya. Ya, pikirkan yang baik-baik aja. Amin. Ya, yang positif, yang itu tadi loh Bapak Ibu, segala yang benar, yang mulia, yang adil, yang murni, yang menyenangkan. Pokoknya jangan pikirkan yang enggak, yang belum terjadi. Ya, walaupun dunia bilang kamu coy apa, ya segini nih, dapat kata hati-hati ya, jangan dipikirkan. Yo aku amsyong lah, amsyong sungguhan, mau nggak mau, jangan dipikirkan. Amin.
Pokoknya semua yang tidak baik, tidak berkenan, tidak menyenangkan, dan yang nggak patut dipuji, yes, jangan dipikirkan. Yang kebalikan dari itu semuanya jangan dipikirkan. Mau ya Bapak Ibu? Sama-sama belajar. Saya ya nggak kebagusan. Kadang-kadang ya sempat kepikir negatif gitu ya. Apalagi itu dari ABCD gitu ya, ngomong ABCD, kemudian kita pikiri. Apalagi kalau Bapak Ibu yang tipe pemikir sampai nggak bisa soimu, wah nggak bisa tidur karena udah dipikir. Padahal yang dipikir belum tentu terjadi, ya malah akhirnya jadi penyakit. Nanti mari gitu setelah sakit apa? Stroke, ya amit-amit nggak mau ya. Disingkirkan semuanya pikiran-pikiran buruk dari kita. Amin. Yuk sama-sama pegang kepala. Pikirkan yang baik-baik saja. Aku hanya mau pikirkan yang baik-baik saja dalam nama Yesus. Amin. Amin ya. Yuk mulai malam ini pikirkan yang baik-baik saja. Tuhan Yesus mau loh kita berjaga-jaga terhadap itu. Ya. P yang kedua, filter yang kedua itu adalah perasaan atau hati. Lah, hati yang penting loh Bapak Ibu. Ya, Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan di sana, peliharalah, sama-sama yuk, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan. Sumber itu berarti pusatnya ya. Kehidupan kita terpusat itu dari hati. Terpancar banyak hal, mau itu buruk, mau itu baik, itu terpancar dari hati. Hati-hati Bapak Ibu ya dengan hati kita. Jangan simpan sampah di dalam hati. Setuju ya? Mau ya? Sampah itu apa aja sih? Kemarahan, kecewa, ya, putus asa, iri hati, dengki, ya pokoknya jelek-jelek itu udah usah disimpan. Setiap malam itu Bapak Ibu ya, setiap pagi saya berdoa memang untuk mengawali setiap hari. Pagi hari kita harus berdoa, malam kita itu kora-kora hati ya. Bapak Ibu pernah ke dapur terus kemudian masih numpuk piring-piring bekas makan malam, kemudian nggak usah dicuci ya, pintu dapur ditutup, besok dibuka mubur bau enak-enak pasti ya. Nah seperti itulah hati kita. Biarlah saat kita tidur itu hati kita ini bersih. Tuhan, sepanjang hari ini aku nggak tahu, mungkin aku melakukan hal-hal yang nggak seturut kehendakmu, yang tidak berkenan di hadapanmu, yang sudah menyakiti sesamaku. Tuhan, biarlah hatiku ini bersih. Aku mau tidur di dalam damai sejahtera-Mu, karena kita nggak pernah tahu loh Bapak Ibu, kita tidur terus besok-besok bangun lagi apa enggak, bener enggak? Barusan ini kemarin ya Ibu Dewi Bashir, dia berkata ada seorang WL, ya WL terkenal di Jakarta, dia sehat, ya masih usianya masih 50 tahun lebih. Saya lihat wajahnya itu cantik gitu di Jakarta. Tapi kemudian dia nggak sakit, kakinya cuma bengkak, kemudian direfleksi kakinya, ya dibawa ke refleksi itu. Saya juga sering refleksi ya, tapi dia waktu itu katanya bengkak, kemudian tidur, pakai tidur, besok nggak bangun. Nah, jadi meninggal tidak harus usia tua, meninggal tidak harus waktu sakit-sakitan. Kalau Tuhan panggil kita setiap saat kita siap. Amin. Ya, malam kora-kora hati ya, supaya hati ini bersih ya, supaya hati kita ini Tuhan melihat hati Bapak Ibu, mau cantik, mau ganteng, mau pinter, mau kaya, tapi hatinya nggak baik, Tuhan nggak suka. Amin. Tuhan itu melihat hati, miliki hati yang tulus, miliki pikiran yang kudus, seperti hatinya Yesus. Tak mentoloan hatinya Yesus. Kita kalau baca di Bible Bapak Ibu, saya itu cuma nangis tok, saya nggak pernah minta sama Tuhan, karena terlalu baik Tuhan itu. Hatinya itu penuh belas kasihan. Kalau Bapak Ibu baca setiap Alkitab kita, kemanapun Yesus pergi selalu ditulis, dan Yesus jatuh belas kasihan, dan Yesus jatuh belas kasihan. Waktu peristiwa Yohanes Pembaptis, dia masih kerabatnya Yesus ya, masih sepupu lah istilahnya ya, mamanya
Yohanes Pembaptis, Elizabeth dengan Maria itu masih saudara. Itu dipenggal. Tuhan Yesus sedih, dikasih tahu murid-muridnya Yohanes Pembaptis dipenggal. Yesus sedih. Kemudian dia ingin menyendiri. Dia pergi ke Galilea. Tapi namanya Yesus yang waktu itu sudah terkenal karena mendoakan banyak orang sakit sembuh. Ya, kemudian orang-orang banyak itu ikut ngintel aja kemana Yesus pergi. Padahal Yesus itu sebetulnya pengen menyendiri, sedih. Yesus waktu itu jadi manusia seperti kita, Bapak Ibu, bisa merasakan sedih, bisa merasakan lapar, bisa merasakan ngantuk, sama. Dan Yesus sedih sebetulnya dia ingin menyendiri. Tapi kembali saat dia melihat banyak orang ikutin dia ke Galilea, akhirnya Yesus nggak mentoloh, hatinya nggak mentoloh. Dia ngajar, ya ada 5.000 orang laki-laki di sana. Dia ngajar. Terus sudah sore, sudah petang, sudah gelap. Terus murid-muridnya bilang, Tuhan suruh pulang. Ya ini sudah malam loh, waktunya makan. Kita nggak punya persediaan makanan. Enggak, kata Tuhan, kamu harus kasih mereka makan. Loh, makanan dari mana? Walaupun ini semua toko roti ya waktu itu di Galilea diborong, nggak cukup ini buat ribuan orang. Tapi waktu itu ada 5 roti 2 ikan dari anak kecil dibawa kepada Yesus. Kemudian Yesus memecah-mecahkannya dan membuat mujizat. Di saat dia sedang sedih, di saat pengen menyendiri, kembali Tuhan gak mentolohan. Malam ini yuk punya hati yang gak mentolohan, punya hati yang belas kasihan seperti Yesus. Mau ya? Jangan sampai hati kita ini kecut, Bapak Ibu. Punya hati yang melayani, punya hati yang mengasihi, tulus. Gak ada tedeng aling-aling, gak ada agenda, gak ada aku mengasihi kamu kalau kamu begini loh. Aku akan mengasihi kamu kalau balasanmu seperti ini. Tapi kalau enggak, Bu harap jangan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus gak pernah mengajarkan hal seperti itu. Amin. Tuhan melihat hati loh. Hati yang apa sih? Hati yang sebagai hamba. Ya. Hati hamba yang Tuhan cari. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Tapi apa? Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku selama ku hidup. Katakan amin. Saat engkau sangat berarti bagiku. Amin, amin. Yang terbaik yang punya hati hamba. Yesus itu Tuhan, tapi hati hamba. Dia cuci, dia basuh kaki murid-muridnya yang kita nggak mungkin mau melakukannya. Tapi Yesus mau turun seperti itu, Bapak Ibu. Supaya apa sih? Kita belajar dari teladannya. Kita ini siapa? Mau ngetesek ya, mau ya, oh jangan. Ya walaupun Anda punya mampu, ya tetap mempunyai hati hamba. Tuhan lihat hati loh Bapak Ibu, karena dari hati ini loh terpancar kehidupan. Dari hatimu yang baik terpancar ke perkataan yang baik, pikiran yang baik. Sumber yang baik akan menghasilkan aliran-aliran hidup yang baik. Amin. Biar malam ini belajar sama-sama ya. Punya filter yang kedua, perasaan hati yang memuliakan Tuhan. Amin. Yuk katakan kanan kiri, punya hati yang baik seperti hati Yesus. Amin. Amin, amin ya. Terus kemudian P yang ketiga, ini tidak kalah penting Bapak Ibu, yang kita sering
seringkali selip ya, nggak sengaja katanya, tapi habis itu getun ya. P yang ketiga adalah perkataan. Wah ya, kita lihat di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Perkataannya gimana sih yang Tuhan mau? Ya, Rasul Paulus menulis di sini dikatakan, biarlah perkataanmu selalu penuh anugerah dan tidak hambar, sehingga kamu mengetahui bagaimana harus memberi jawaban kepada setiap orang. Penuh anugerah, ya, tidak hambar. Jangan mengatakan hal yang sia-sia. Bapak Ibu, ada quote ya, dikatakan gini, your word create your world. Perkataan kita menciptakan dunia kita. Percaya Anda tidak percaya, hari ini kita ada, itu akibat perkataan kita yang lalu loh Bapak Ibu. Anak-anak kita, itu akibat perkataan kita yang lalu. Kadang kita tidak sengaja, waduh ya getun ya mari ngomong, tapi apakah bisa ditarik kembali perkataan? Ada dua hal yang tidak bisa kembali, waktu dan perkataan, yang hanya bisa disesali. Makanya Bapak Ibu sama-sama penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman, pikiran kita, hati kita, supaya apa? Perkataan kita pun ini bukan perkataan yang sia-sia, perkataan yang hambar, perkataan yang tidak ada gunanya, yang menyakitkan orang yang mendengar, bukan yang memberkati. Orang dekat dengan kita, aku males wes dekat orang itu, aduh mesti nyinyir terus, mesti rasa-rasan terus, capek aku kupingku dengerin. Pernah enggak? Punya enggak teman seperti itu? Ada loh, ada. Walaupun di gereja, tidak semua orang kudus di gereja ya, enggak semua orang suci. Iblis itu enggak takut Bapak Ibu, mau tiap hari datang ke gereja, mau doa malam, doa pagi, doa subuh, doa apapun, ibadah wanita, ibadah pria, ibadah umumnya, semua Ibu Bapak Ibu datang. Kata iblis, datang, oh enggak apa-apa, yang penting kamu jangan dipenuhi firman, kamu jangan melakukan firman. Itu yang ditakuti sama iblis. Iblis gentar dengan orang-orang yang penuh dengan firman, karena perkataan orang-orang yang penuh dengan firman, perkataan orang benar, itu besar kuasanya. Iblis itu paling ngeri kalau melihatkan orang-orang yang militan, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu iblis takut. Tapi kalau Bapak Ibu cuma ke gereja, enggak apa-apa, pergi yo gak apa-apa. Tapi di rumah geger ancet loh yo, ya, rasa-rasa pacet, ayo gibah-gibah, ya, ngomong yang gak karu-karuan, ngomong yang hambar, yang tidak mendatangkan berkat. Kadang-kadang tanpa sengaja, kalau anak-anak kita nakal, kita ngomong goblok. Bapak Ibu, saya belajar ya dari anak-anak saya sejak bayi. Senakal-nakalnya anak saya tidak pernah ngomong goblok ya, bodoh ya, nakal ya, nggak mau. Karena saya nggak pengen anak saya seperti apa yang saya katakan besok-besoknya. Saya selalu coba bilang, aduh ganteng, aduh cantik, pinter nak, pinter ya, nggak boleh ya nak. Paling setelah itu gitu. Jangan katakan apa yang Bapak Ibu tidak kehendaki itu akan terjadi, karena nanti Bapak Ibu getun sendiri. Amin. Jangan sampai perkataan kita itu membuat kita menjadi getun karena tidak ada gunanya. Biarlah tiap hari kita ucapkan berkat untuk keluarga kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, untuk teman-teman kita. Ya, jangan sungut-sungut, jangan kata-kata yang penuh dengan ucapan-ucapan yang nggak enak di telinga, apalagi kutuk. Jangan Bapak Ibu, ucapkan berkat. Karena itu yang akan menyertai kehidupan anak-anakmu, itu menyertai pasanganmu. Walaupun semarah-marahnya kita, mulut ini dijaga, hati-hati ya. Perkataan yang penuh dengan berkat, perkataan yang selalu penuh dengan anugerah. Jangan ngawur-ngawur kalau ngomong. Ya Bapak Ibu, saya itu selalu mendoakan anak saya, perkataan yang sama saya ucapkan kepada anak-anak saya. Saat ini perkataan dan doa yang sama anak-anak saya ucapkan untuk cucu saya. Anak saya yang besar itu, karena saya masih tinggal bersama ya, jadi di lantai atas itu saya sama anak saya yang kecil, jadi cucu-cucu saya yang kecil ada sama saya. Setiap pagi saya akan berdoa untuk cucu saya. Setelah berdoa saya tidur lagi ya, tapi pokoknya pagi saya harus doakan mereka. Kalau yang di bawah anak saya yang besar, cucu-cucu saya yang doakan itu papanya.
Dan doanya ternyata sama yang saya ucapkan dulu untuk anak saya yang besar itu. Jadi kalau mau sekolah ya doanya, aku ingat pokoknya mama ngomong. Jadi ya Tuhan berkati Samuel ya, dijauhkan dari semua mara bahaya, wes diikuti ya, di sekolah disayang guru, kepala sekolah dan teman-temannya, diberikan hikmat, akal budi, kepintaran, diucapkan. Sampai cucu saya tuh kalau ngomong saya sampai ketawa. Saya ingetin saya gunakannya seperti itu. Kata anak saya, tak meloki pokoknya mama ngomong apa, saya koko itu ya. Jadi ya puji Tuhan ya, bukan berarti keluarga saya sempurna. Semua orang punya masalah Bapak Ibu, tetapi tetap kembali lagi kita balik. Jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang buruk, apalagi untuk keluarga kita ya. Semarah-marahnya ingat ya, perkataan ini dijaga. Amin. Mau ya Bapak Ibu, jangan sampai kita getun ya, karena apa yang tidak mau Bapak Ibu lihat akan terjadi, jangan diucapkan. Ucapkan berkat sehingga orang yang mendengar juga bisa memuliakan Tuhan. Aku senang lu cedek ini ya Cik Yuli itu ya, omongan yang enak, terus aku senang gitu ya mendengarkan, jadi merasa diberkati, dibangun gitu ya. Amin. Mau Bapak Ibu? Sekali lagi kanan kiri lihat, yuk perkataan kita yang baik ya. Amin ya, janji sama diri sendiri dan di hadapan Tuhan ya. Itu filter kita Bapak Ibu, biar disaring supaya kita bisa berjaga-jaga ini loh terhadap intimidasi iblis. P yang keempat adalah perbuatan. Ya, saat lolos melalui 3 filter tadi, pikiran, perasaan dan perkataan, pasti kita terangnya bercahaya di hadapan manusia dan terpancar lewat perbuatan kita. Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan, 2, 3 sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik, amin, dan memuliakan Bapa yang di surga. Betapa Bapak dimuliakan Bapak Ibu saat orang, apalagi mereka belum kenal Tuhan Yesus. Kita tidak usah panjang lebar ya ngomong, kamu percaya Tuhan Yesus ya, kamu nanti akan diselamatkan. Tapi setelah itu perkataan kita di rumah mesu-mesu ya, maaf kata ya, terus kemudian juga perbuatan kita tidak karuan. Mau orang lihat Bapak Ibu, jadi ngomong itu, padahal kalau di rumah perbuatannya tidak seperti itu. Kita seperti jadi batu sandungan Bapak Ibu, serius ya. Lebih baik Bapak Ibu tidak usah ngomong, tapi tunjukkan lewat perbuatan dan perkataanmu. Orang cuma lihat dari jauh, aku mau seperti dia, aku mau seperti dia. Karena apa? Perkataannya itu penuh berkat, perbuatannya itu sungguh-sungguh dia memuliakan Tuhan Yesus. Dia tidak pelit, dia membagi rezekinya, hartanya dengan orang-orang yang membutuhkan, dengan orang-orang miskin. Dia membagi rotinya, walaupun dia sendiri tidak kesogin loh itu, tapi dia kok bisa ya punya belas kasihan, bisa berbagi. Aku mau seperti itu. Dia punya siapa sih? Ada Yesus. Dia percaya Tuhan. Daripada Bapak Ibu ngomong panjang kali lebar, tapi setelah itu dia tahu hidup kita sendiri seperti apa, akhirnya jadi batu sandungan, malah tidak baik. Mau ya Bapak Ibu, perbuatan kita, biarlah terang kita itu bercahaya. Kalau P yang 3 tadi itu sudah lolos ya, kita dipenuhi firman. Lah caranya ya apa sih gitu ya. Ya Bapak Ibu, gak ada lain, gak ada bukan. Dengar firman, perkatakan firman, renungkan firman, baca firman. 4, baca firman, dengar firman, perkatakan firman, renungkan firman, berulang. Pagi baca, malam mau tidur baca lagi. Baca itu bukan hanya asal pokoknya ya aku Kristen, gak apa-apa wes tak baca, katanya disuruh baca, tapi Bapak Ibu tidak tahu apa yang Bapak Ibu baca. Minta hikmatmu Tuhan. Kadang satu ayat yang sama Tuhan bisa kasih pewahyuan berbeda-beda. Kadang hari ini bisa dapat ini, besok dapat ini dengan ayat yang sama Bapak Ibu. Bukan berarti kita nggak kerja sekali lagi ya, tetapi dalam aktivitas yang Bapak Ibu lakukan setiap hari, fokusnya hanya pada Yesus.
Jadi tidak ada kesempatan untuk mikir hal yang negatif. Ya, thank you Jesus. Mau masak, terima kasih Tuhan. Ajarin ngomong, Roh Kudus gak apa-apa bisa. Makasih ya Tuhan, pagi ini aku sehat. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu sama ibu-ibu bisa nangis sambil masak. Kau terlalu baik loh Tuhan, hari ini masih bisa masak, masih dikasih kekuatan, tanganku kuat. Ya, bapak-bapak mungkin kerja, terima kasih Tuhan masih dikasih rezeki untuk bisa memberi makan anak istriku di rumah. Banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur, jangan mundur-mundur Bapak Ibu. Banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur, jangan cari sisi negatifnya. Positifnya itu masih banyak, kebaikan Tuhan itu banyak. Kesehatan Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa duduk di tempat ini, puji Tuhan. Banyak yang di rumah sakit, untuk nafas saja sudah setengah mati. Saat ini kita masih diberikan kesehatan. Biarlah kita tetap setia sungguh-sungguh, berjaga-jaga kata Tuhan, melalui pikiran, melalui perasaan hati kita, melalui perkataan, melalui perbuatan. Fokus pada Kristus dan memuliakan Tuhan Yesus. Saat ini semua Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu pasti senang dan doyan berdoa. Percayalah. Orang yang berjaga-jaga pasti suka berdoa, tapi orang yang berdoa belum tentu dia berjaga-jaga. Mungkin doa karena mau makan, karena aku Kristen ya, terima kasih makanan ini Tuhan, sudah selesai. Terima kasih Tuhan, aku mau tidur Tuhan, sudah selesai. Tapi saat Bapak Ibu sungguh-sungguh memikirkan apa yang Yesus pikirkan, perasaan kita selaras dengan perasaannya Tuhan, hatinya Tuhan yang gak mentolong, dan perkataan kita sesuai dengan perkataan Kristus, dan perbuatan kita juga sesuai dengan perbuatan Kristus, ada teladan Yesus. Pasti kita suka berdoa, pasti Bapak Ibu, pasti kangen terus sama Tuhan. Berdoa tidak harus selalu menutup mata. Saat Bapak Ibu setir, Bapak setir, Ibu masak, sambil ngomong anak, ngomong cucu, nyanyi coba, muliakan Tuhan dalam setiap helaan nafas kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau 4P ini kita dikuasai oleh Roh Kudus, percayalah Bapak Ibu, rohani kita jadi sehat, jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Amin. Dan kita jadi suka untuk berdoa. Kita pengen terus dekat sama Tuhan. Kita dekat, melekat, intim sama Tuhan. Saat kita dipanggil pulang, saya tuh pengen gitu ya, seperti Yesus waktu dibaptis sama Yohanes Pembaptis, langit terbuka dan ada burung merpati, Roh Kudus, nama Roh Kudus, dan dikatakan suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 2 kali, yang satu itu dan yang kedua waktu Tuhan Yesus ngobrol sama Musa dan Elia, kemudian dari langit dengar lagi suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya pengen banget saat saya tiba di surga, Tuhan sambut saya, Tuhan bilang, ini anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Mau ya Bapak Ibu, jangan cuma di dunia ini sementara, paling 70, 80 tahun, 90 tahun, ada yang 100 tahun. Tidak ada yang abadi di dunia ini, semua akan berlalu. Tapi satu yang kekal, biarlah pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, perbuatan kita sungguh-sungguh menyenangkan, memuliakan Tuhan. Sehingga setiap orang melihat kita, mereka boleh memuliakan Bapa kita di surga. Amin. Yang paling tahu itu apa sih? Orang-orang di rumah kita, mbak-mbak di rumah kita, supir kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Benar gak sih kita ini jadi pelaku firman? Benar gak sih perkataan kita ini perkataan yang penuh dengan berkat? Jangan di gereja kita haleluya, di rumah kita maki-maki, marah-marah. Gak jadi berkat Bapak Ibu. Mau ya sama-sama kita belajar. Belajar jangan seperti orang lain. Malam ini Tuhan berkata,
seperti-Mu Yesus. Oke. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
ini yang sedang sakit, kami percaya di dalam nama Yesus sudah disembuhkan Tuhan. Yang sedang mengalami jalan buntu, dalam nama Yesus dibukakan jalan keluar. Dalam nama Yesus, apapun masalah anak-anak malam hari ini Tuhan, Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah jawab dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, malam ini semuanya sudah diberkati Tuhan. Rohani, jasmani berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah aku sampaikan, tapi Kau tetap beracara di dalam hidup anak-anak-Mu. Setiap hari Kau tuntun hidup mereka, supaya kami boleh melakukan apa yang seperti Yesus mau kami lakukan. Kami boleh memikirkan apa yang Yesus mau kami pikirkan. Kami boleh memperkatakan apa yang Yesus mau kami katakan. Dan kami hanya mau merasakan apa yang Yesus rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya semua sudah ditolong Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua yang percaya sudah dijawab dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan kembali kepada Bapak Hans. Wah, puji Tuhan. Sudah lama. Terima kasih. Kami kembalikan segala kepujian, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang telah berfirman melalui hamba-Mu kepada kami, supaya kami tetap berjaga-jaga dan berdoa, supaya pikiran kami, perasaan kami, perkataan kami, perbuatan kami menjadi suratan yang terbuka, yang banyak dibaca orang, sehingga membawa mereka kepada pertobatan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga jemaat Mandarin yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam kedaulatan Allah ada dalam hidupnya, sehingga mereka satu persatu boleh ada gairah untuk bekerja melayani Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, di mana jemaat Mandarin berada, nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, sebentar kami akan berpisah dan kami akan kembali ke rumah. Kiranya Tuhan kirimkan pasukan malaikat-Mu menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Bahkan Tuhan memerintahkan berkat kepada setiap keluarga-keluarga, anak-anaknya, menantunya, apa yang diperbuat Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, Republik Indonesia. Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati GBVS. Tuhan juga memberkati kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudusnya yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran, dan kita menjadi seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.